Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah pengelolaan biaya pendidikan. Adapun anggotanya Endah Setiani, Oi Susanti, Maulana Nur Oktaviani, dan Siti Nur Halimah. Pengertian pengelolaan biaya pendidikan adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengalokasian biaya untuk program dan kegiatan, karakter yang tertuang dalam rencana kerja sekolah atau RKS, dan rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKAS. Menurut Permendiknas nomor 69 tahun 2009 yang termasuk ke dalam biaya pendidikan antara lain sebagai berikut. A. Biaya alat tulis sekolah atau ATS. Biaya alat tulis sekolah adalah biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar. B. Biaya bahan dan alat habis pakai atau AHP adalah biaya untuk pengadaan alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPA, alat-alat dan bahan praktikum IPS, alat-alat dan bahan-bahan praktikum komputer, alat-alat dan bahan-bahan praktikum keterampilan, alat-alat dan bahan-bahan olahraga, alat-alat dan bahan-bahan kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan kesehatan dan keselamatan, tinta stempel, toner atau tinta printer, dan lain-lain yang habis dipakai dalam waktu 1 tahun atau kurang. C. Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan adalah biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah atau madrasah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah atau madrasah agar layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar. D. Biaya daya dan jasa adalah biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar dan mengajar di sekolah atau madrasah seperti listrik, telepon, air, dan lain-lain. E. Biaya transportasi atau perjalanan dinas adalah biaya untuk berbagai keperluan perjalanan dinas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik di dalam kota maupun di luar kota. Prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan. Di samping itu, prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu A. Transparansi. Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. B. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawab. C. Efektivitas. Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner 2004 mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai,
tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. D. Efisiensi. Efisiensi berkaitan dengan kualitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbalik antara masukan atau input dan keluaran output atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Fungsi dan manfaat pengelolaan biaya pendidikan. Poin 1. Memperjelaskan pemihakan terhadap masyarakat miskin. Pemihakan terhadap masyarakat miskin dilakukan untuk menghilangkan berbagai hambatan biaya. Hambatan tersebut yaitu biaya operasi satuan pendidikan, biaya pribadi, dan biaya investasi. Poin 2. Penguat dan desentralisasi dan otonomi pendidikan. Fungsi dan tujuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan penyelenggaraan urusan pendidikan. Poin 3. Insentif dan desinsentif bagi peningkatan akses, mutu, dan tata kelola. Kapasitas pemerintahan daerah dan satuan pendidikan dalam mengelola sumber-sumber daya pendidikan sangat menentukan keberhasilan peningkatan akses, mutu, dan tata kelola akan dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mendorong tumbuhnya prakarsa, kreativitas, dan aktivitas pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam meningkatkan akses, mutu, dan tata kelola. Menurut Wijaya, peran dan fungsi manajemen keuangan sekolah adalah menyediakan berbagai informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi pada suatu entitas pendidikan. Berbagai informasi keuangan tersebut dapat digunakan oleh stakeholders sekolah, di antaranya 1. Kepala sekolah. Kepala sekolah memanfaatkan data-data keuangan sekolah untuk menyusun rencana sekolah yang dipimpinnya, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usahanya untuk mencapai tujuan sekolah, serta melakukan tindakan korektif yang diperlukan. 2. Guru dan karyawan sekolah. Kelompok ini tertarik dengan informasi tentang penilaian kemampuan sekolah dalam memberikan imbal jasa, manfaat pensiun, dan peluang kerja. 3. Kreditur. Kreditur atau pemberi pinjaman tertarik dengan informasi mengenai keuangan sekolah sehingga dapat memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 4. Orang tua siswa. Orang tua siswa tertarik dengan informasi mengenai kelangsungan hidup sekolah. 5. Pemasok. Pemasok atau supplier tertarik dengan informasi mengenai kemungkinan jumlah hutang sekolah yang akan dibayar pada saat jatuh tempo. 6. Pemerintah. Pemerintah tertarik dengan informasi mengenai alokasi sumber daya serta aktivitas sekolah. 7. Masyarakat. Laporan keuangan sekolah dapat membantu masyarakat dengan cara menyediakan informasi tentang kecenderungan dan perkembangan terakhir terkait pengelolaan keuangan beserta rangkaian aktivitasnya. Jenis-jenis biaya pendidikan. A. Biaya satuan pendidikan. Biaya satuan pendidikan atau bisa disingkat dengan BSP adalah besarnya biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa setiap tahunnya, sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. B. Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan. Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan adalah biaya yang ditanggung oleh pemerintah, baik itu provinsi, kabupaten, atau kota, atau penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. C. Biaya personal. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Sumber dana pendidikan. Sumber dana pendidikan dibagi menjadi 3. 1. Pembiayaan pendidikan dari pemerintah pusat. 2. Pembiayaan pendidikan dari orang tua siswa. 3. Sumbangan dari pihak lain. Sumber daya pendidikan adalah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 47 tentang sumber pendanaan pendidikan dalam Masdito, yaitu ayat 1, sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan
keberlanjutan. Ayat 2, pemerintah daerah dan masyarakat mengerahkan sumber dana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3, ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 1. Pembiayaan pendidikan dari pemerintah pusat. Menurut Matin dalam Mas Dito menjelaskan bahwa sumber dana dari pemerintah pusat adalah berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, baik untuk membiayai kegiatan rutin yang tercantum dalam daftar isian kegiatan atau DIK, maupun untuk membiayai kegiatan pembangunan yang tercantum dalam isian proyek atau DIP. Pada tingkat sekolah terdapat dana dari pemerintah pusat berupa biaya operasional sekolah atau BOS, yang jumlahnya ditentukan oleh karakteristik siswa dan jenjang sekolah. Sumber dana dari pemerintah daerah adalah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, baik APBD provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota. Dana APBD digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan bidang pendidikan yang ada di daerah yang bersangkutan, baik untuk kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan. Dana dari pemerintah daerah diwujudkan berupa biaya operasional pendidikan atau BOP, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kesanggupan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. BOS merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional dan non-operasional sekolah. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada buku petunjuk teknis penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS. Dalam rangka implementasi penerapan MBS di sekolah, data BOS diharapkan dapat dikelola secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan dana BOS secara transparan artinya dalam pengelolaan dana BOS diketahui oleh stakeholder sekolah. Pengelolaan dana BOS secara akuntabel artinya dalam pengelolaan dana BOS, sekolah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS kepada pemerintah maupun masyarakat. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS kepada publik merupakan salah satu wujud kontrol dari masyarakat. Masyarakat merupakan komponen yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. 2. Pembiayaan pendidikan dari orang tua siswa. Menurut Matin dalam Mas Dito menguraikan jenis-jenis pembiayaan pendidikan yang berasal dari orang tua siswa. Antara lain, 1. Sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP adalah kewajiban orang tua dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan anak-anak yang dibayar berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan dan diatur oleh yayasan atau penyelenggaraan pendidikan untuk sekolah atau madrasah swasta. 2. Sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan atau SBP 3 adalah organisasi persatuan orang tua siswa atau persatuan orang tua murid dan guru PMOG yang diharapkan dapat membantu penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah atau madrasah. 3. Sumbangan lain-lain. Kedua jenis biaya di atas ada juga sumbangan dari orang tua yang bersifat insidental, baik berupa uang maupun barang, misalnya
biaya praktikum, keterampilan, kegiatan ekstrakurikuler, peralatan laboratorium, pembangunan pagar sekolah, dan lain-lain. 4. Komite sekolah adalah badan yang berkedudukan pada satu satuan pendidikan, baik jalur sekolah maupun luar sekolah, atau beberapa satuan pendidikan yang sama di satu kompleks yang sama. Komite sekolah merupakan nama generik, artinya bahwa nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti komite sekolah, komite pendidikan, komite luar sekolah, dewan sekolah, dan lain-lain. 3. Sumbangan dari pihak lain. Menurut Matin dalam Mas Dito menjelaskan bahwa sumbangan dana dari masyarakat lain di luar penyelenggaraan dan orang tua siswa dapat berupa sumbangan yang tidak mengikat, baik dari perseorangan maupun dari yayasan-yayasan atau perusahaan-perusahaan yang ada di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai perhatian besar dan berkepentingan terhadap pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan. Sumber dana bantuan dari luar negeri adalah berupa pinjaman dan hibah dari negara-negara asing atau dari badan-badan yang berada di luar negeri yang digunakan untuk membentuk, menunjang perwujudan pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan di Indonesia, khususnya untuk kelancaran pelaksanaan program pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar, Pasal 6 menjelaskan bahwa sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. 1. Bantuan dari penyelenggaraan atau satuan pendidikan yang bersangkutan. 2. Pungutan dan atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua. 3. Bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua. 4. Bantuan pemerintah. 5. Bantuan pemerintah daerah. 6. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat. 7. Bantuan lembaga lain yang tidak mengikat. 8. Hasil usaha penyelenggaraan atau satuan pendidikan. 9. Sumber lain yang sah. Terima kasih telah menonton video presentasi dari kami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.